Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Denny Majid, masih di channelnya Denny Majid Channel ya teman-teman. Dan masih juga di seputaran asam lambung, anxiety, psikosomatik. Di pagi ini saya mau membahas masalah selalu berpikiran yang salah. Bagaimana berpikiran yang salah? Kita simak, jangan di skip ya video ini teman-teman, supaya tidak gagal paham. Oke teman-teman, buat teman-teman yang sudah bergabung di video saya ucapkan banyak terima kasih. Dan yang sudah mensubscribe juga saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan dipanjangkan umurnya dan dilimpahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Dan yang baru bergabung juga saya mohon dibantu di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman, karena subscribe teman-teman sangat membantu perkembangan lagi video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa juga di pencet tombol loncengnya. Apabila dipencet tombol loncengnya, teman-teman tidak ketinggalan di video-video yang terbaru, di video-video saya yang selanjutnya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai di awalnya, saya mau beritahu dengan teman-teman bahwa di sini saya itu bukan dokter dan bukan ahli psikolog atau penyakit dalam. Saya ini seorang biasa, sama dengan teman-teman, orang yang selama ini mengalami penyakit asam lambung selama bertahun-tahun. Dan jawaban saya juga seputar sepengalaman saya selama saya mengalami penyakit asam lambung ini. Oke teman-teman, kita lanjut ke topiknya ya teman-teman. Selalu berpikiran yang salah, bukannya kita salah mengartikan ya teman-teman. Kita selalu memikirkan masalah penyakit asam lambung, anxiety, psikosomatik ini, selalu berpikir yang negatif terus ya teman-teman. Kenapa saya bilang selalu memikirkan pemikiran yang salah? Karena kita dihantui oleh rasa cemas, rasa panik, rasa gelisah ya teman-teman, dan rasa ketakutan. Itu adalah salah kalau kita berpikir selalu begitu. Karena kalau kita berpikir kayak gitu, kita tidak bakal sembuh-sembuh. Karena kenapa? Itu kita pahami aja ya teman-teman. Itu dampak dari asam lambung anxiety psikosomatik ini adalah ya seperti itu: panik, cemas, gelisah, dan ketakutan, oleng, sempoyongan, pusing, keliengan. Bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana supaya kita tidak salah selalu memikirkan penyakit ini? Cara-caranya itu, kita oleng, sempoyongan itu kan karena kita kekurangan energi dan kekurangan gizi dan kekurangan glukosa ya teman-teman. Karena kita selalu ada sempoyongan, ada pusing, ada oleng, dan sering sakit kepala. Kita harus pahami ya teman-teman, kita waktu normal juga kalau sering sakit kepala, kita harus tensi darah kita kan nggak normal. Kalau kita sering oleng, kelingan, itu kan dari gula kita itu tidak normal juga. Gizi kita lagi tidak normal. Karena asupan gizi kita itu berkurang. Kenapa? Karena kita makannya sedikit, tidak normal kita makannya. Coba kalau teman-teman makannya normal, minumnya normal, gulanya minum air manisnya itu stabil, glukosanya normal, itu kita tidak akan yang namanya pusing, oleng, sempoyongan, takut pingsan, takut jatuh, apalagi takut ya teman-teman. Itu cuma dari pemikiran kita yang salah. Kalau kita selalu memikirkan selalu takut mati teman-teman. Saya bilang begitu kenapa? Karena saya merasakan, mengalami juga seperti teman-teman kayak gitu. Dulu saya juga tidak tahu kayak gitu, kenapa saya itu selalu berpikir yang begitu ya teman-teman. Ternyata saya terbiasa kayak gitu, jadi saya biasa dan bisa gitu cara menanganinya. Nanti pun teman-teman bisa seperti kayak gitu cara menanganinya, memahaminya
Yang intinya kita harus kita pahami dulu, ternyata kalau kita pusing, oleng, sempoyongan, takut jatuh tapi ternyata tidak pernah jatuh, tapi ternyata dia pernah pingsan, dan pengen rasa mau mati tapi alhamdulillah masih diberi umur panjang, masih diberi bisa, walaupun tidak sehat ya tapi masih ada bernapas, kita masih bisa beraktivitas walaupun kita kadang sering lemes gitu. Kita tuh tidak jauh dari lemes ya teman-teman. Orang yang mengalami penyakit asam lambung itu dengkulnya gitu, kaki kita lemes, itu perasaan kita ya teman-teman. Sebetulnya kaki kita normal, cuman kayaknya mau ngangkat kaki itu terasa berat ya. Kenapa seperti itu? Karena kita harus pahami ya teman-teman, itu kaki kita berat itu bukannya penyakit, karena kitanya energi kitanya itu sedang berkurang. Kita harus memahaminya ke situ. Coba kalau kita minumnya cukup, makannya cukup, minum gulanya cukup, pasti normal, biasa, olahraganya nggak bakalan lemes teman-teman. Makanya saya berulang-ulang kali beritahu buat teman-teman, ayo makan yang banyak, makan yang sering ya gitu, walaupun sedikit tapi sering. Sehari itu bisa 6 kali 7 kali nggak apa-apa ya teman-teman, yang penting jangan kelebihan. Kalau kelebihan teman-teman jadi nanti begah atau gimana ya. Minum juga saya bilang, minum air putih hangat yang banyak, minum air putih hangat manis gitu. Kenapa? Karena itu buat tubuh kita teman-teman. Orang sehat itu kalau nggak makan lemes, jangan kata orang yang sakit. Orang yang sehat pun kalau tidak makan, makannya kurang, minumnya kurang, gulanya kurang, sama pasti lemas teman-teman. Begitu juga kita, apalagi kita yang sedang punya penyakit asam lambung, anxiety psikosomatik ini, kita harus banyak, walaupun kita makan pencernaan kita itu lagi terganggu ya, walaupun sedikit kita makan harus sering ya teman-teman. Kita paksain, kita biasain, pasti bisa. Harus kita paksain makan. Minumnya pun paling sedikit 8 gelas satu hari, lebih nggak apa-apa, kurang kalau bisa jangan. Air putih hangat yang lebih bagus ya teman-teman untuk kita yang sedang penyakit asam lambung dan anxiety psikosomatik. Dan kalau kita yang lemes, suka segala lemes, mata kunang-kunang, suka bukan, itu kita kekurangan glukosa teman-teman. Kita harus wajari, kita harus bisa gitu ya teman-teman. Kita harus pelajari ini, kita harus cermati ya teman. Kita pusing, lemes, mata kunang-kunang, kabur, itu kita kekurangan glukosa. Maka dari itu saya tidak bosan-bosan untuk memberitahu buat teman-teman banyak minum air putih hangat, dan kita harus selingin sehari 2 atau 3 kali 1 gelas air putih hangat manis untuk menambah energi, untuk menambah glukosa kita yang sedang turun, untuk kita menormalin lagi supaya kita tidak lemes, tidak pusing, tidak oleng, tidak sempoyongan, mata kita tidak kabur, tidak takut jatuh, tidak takut pingsan, dan tidak takut mati. Itu kita harus pelajari teman-teman, kita harus cermati benar-benar dari situ. Kalau teman-teman udah minumnya udah banyak, makannya udah normal, gulanya kita udah minum, insya Allah saya bilang pasti bisa normal. Dan yang penting lagi pikiran kita jangan selalu salah memikirkan masalah penyakit ini dengan memikirkan penyakit yang berbahaya ya teman-teman. Kita anggap aja ini sempoyangan, atau kita lemes ini belum makan, belum minum. Mungkin ada walau pusing sempoyangan, oh iya belum makan lah, makan dulu, minum lagi. Pikiran seperti itu ya teman-teman. Itu pemikiran yang benar untuk kita yang mengalami penyakit asam lambung ini. Kita jangan memikirkan masalah penyakit yang jauh-jauh lah, penyakit yang berbahaya, penyakit yang mematikan. Itu kita tinggalin teman-teman, kita jauhin ya pikiran begitu. Apabila ada sensasi yang datang, lemes atau pusing atau sempoyongan, cepet-cepet makan teman-teman, makan lagi. Pokoknya 2 jam sekali paling sedikit kita makan 2-3 suap, nggak apa-apa. Kita makan banyakin, minum banyakin, minum gulanya
air putih manis, jangan pakai teh, jangan pakai kopi ya teman-teman. Air putih hangat manis sehari 1 atau 2 gelas nggak apa-apa, untuk menambah glukosa kita. Itu teman-teman, itu cara pemikiran yang benar buat saya kan. Itu pribadi saya yang mengalami seperti itu. Jadi kalau saya mengalami pusing atau lemes, saya cepet-cepet, kalau misalnya di perut nggak, di lambung nggak enak, saya makan lagi. Tadi makan jam berapa tadi, 2 jam ini makan lagi. Setelah makan minum air putih hangat, duduk diam, masih lemes, minum air putih hangat manis, udah santai lagi, berpikir yang sehat lagi, pikiran yang positif, jangan memikirkan yang negatif ya teman-teman. Jangan selalu memikirkan penyakit yang mematikan atau penyakit yang berbahaya, penyakit keras atau penyakit yang menuju kematian lah, seperti itu. Jangan ya teman-teman, saya berkali-kali saya bilang, kita selalu memikirkan selalu pikiran yang sehat, pikiran yang jernih, pikiran yang normal, pikiran ke depan. Itu pemikiran yang bagus, yang baik. Itu selama ini yang saya terapkan seperti itu teman-teman. Kenapa saya bisa sembuh? Karena saya udah menjalani itu semua. Saya menjauhkan pikiran-pikiran yang jelek, pikiran-pikiran penyakit itu saya belakangin. Apabila ada pemikiran itu, saya alihin cepat-cepat, karena saya itu sudah terbiasa seperti itu. Apabila ada kabar-kabar buruk atau kabar yang ini, saya nggak terlalu ambil pusing. Saya selalu berpikir yang kesenangan aja lah. Boleh kita ambil kesenangan, jalan-jalan, hiburan gitu. Pokoknya kalau ada terasa lemes, oh ini lemes, kayaknya keliengan, kurang gula, ini minum manis, air putih manis. Oh ini kayaknya lemes nih, keliengan. Biasa saya kalau lapar itu dari dulu rasa keliengan tuh, makan lagi, minum lagi. Itu teman-teman yang saya terapkan selama ini, kesembuhan saya ini seperti itu teman-teman. Makanya buat teman-teman itu jangan selalu berpikiran yang salah, berpikirin yang negatif, berpikiran yang yang tadi saya bilang penyakit itulah ya, dikebelakangin aja lah, pemikiran seperti itu. Pasti teman-teman bisa karena terbiasa ya teman-teman. Ayo kita tahapin, kita awal dari situ. Kalau pencernaan kita sudah sembuh, sudah normal, paling tinggal yang namanya pusing, keliengan, itu dampak yang belakang ini nih ya teman, yang di atas udah 70-80% kita mau kesembuhan, biasanya tuh dampaknya gitu. Dampak pusing, keliengan, oleng, sempoyongan, itu kita nggak usah pikirin yang begitu teman-teman. Udah makan lagi, minum lagi. Kalau kita pikir itu, kita bakalan jadi ini lagi, jadi lemes lagi ya teman-teman. Pokoknya lemes, pusing, kan kita minum manis. Kayaknya itu yang saya jalani selama ini teman-teman. Kayak pusing, berkata pusingnya gimana, saya nggak pernah minum yang obat warung, apa yang obat-obat sakit kepala gitu, nggak pernah teman-teman. Mungkin paling kalau emang udah pusing banget itu, paling saya ambil minyak buat gosok gitu, saya klik leher itu, ini jarak setengah jam atau 1 jam itu udah biasa, udah bunyi petek-petek gitu, udah enak, udah enteng teman-teman, seperti gitu. Jadi kayak ada mau kadang gitu ya teman-teman, ada kadang-kadang bangun tidur saya suka dulu ya teman-teman, suka naik ini, cepet-cepet saya minum air putih hangat. Saya nggak mikirin lagi, ini dada panas kok, ini ada sakit. Emang kayak gitu waktu masa-masa penyembuhan ya teman-teman. Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Minum air hangat, nanti normal lagi, gernya itu jadi normal lagi jadinya. Di kita timbah pakai air putih hangat terus gitu. Dan kalau sempoyongan itu memang dampak kita pas 80-an lah, 80% kita mau sembuh. Itu ujian terakhir buat kita ya teman-teman. Bagi yang penyakit asam lambung ini, diambang mau kesembuhan total ya, normal, kita selalu dihantuin yang namanya pusing, keliengan, oleng, rasa mau mati, itu belakangan. Yang penting lambung kita ini, pencernaan kita udah baik, udah membaik,
di belakang ini paling ya yang namanya pusing, lemas itu. Terus ke situ kalau itu semua sudah tidak ada pusing lagi, udah tidak ada lemes lagi, udah ada nggak sempoyongan lagi, makannya udah normal lagi, udah nggak ada pemikiran masalah mikirin penyakit lagi, kita udah sehat, udah bisa kemana-mana, makan udah bisa makan apa aja, itu teman-teman sudah sembuh total. Ingat teman-teman, itu sembuh total. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya mengalami itu semua. Kalau kita udah sembuh total, kita jangan mengabaikan kesembuhan kita. Kita yang sangat kita idam-idamkan, yang sangat kita tunggu-tunggu kesembuhan ini, kita jangan abaikan. Kita harus tetap menjaga 3P-nya, pola makan, pola pikirnya, pola minumnya tetap. Kita makannya jangan sembarangan, walaupun kita udah bisa makan apa aja, kita harus menjaga jaraknya. Dan minumnya pun kita harus tetap minum air putih hangat, kita jangan minum kopi dulu, susu yang gitu. Takutnya pencernaan kita baru sembuh, kita timpa makanan panas itu nanti luka lagi atau jadi ada tukak lagi gitu. Lebih baik kita jaga dulu, kita porsinya kita harus jaga, pola makannya, tidurnya, dan pemikirannya. Utama pemikiran kita teman-teman, jauhin pemikiran memikirkan masalah penyakit, apalagi penyakit keras, penyakit berbahaya. Jauhkan itu pemikiran. Kita harus memikirkan kesembuhan kita ibarat kata kita rayain, kita harus bawa senang-senang, kita udah sembuh. Kita harus memikirkan ke depan yang cerah lagi buat anak kita, buat istri kita. Umpama kita jalan-jalan, kita bawa jalan-jalan, bawa enjoy kalau kita udah sembuh total. Dan tetap kita jaga tidurnya pun kita jaga, olahraganya pun paling sedikit 2-3 kali dalam seminggu ya teman-teman. Saya aja walaupun kayak udah sembuh kayak gini, tetap setiap pagi sebisa saya, seada waktu saya, sesempet saya itu saya gunakan waktu saya untuk jalan-jalan. Sebelum saya berangkat kerja, saya bawa jalan-jalan walaupun 2 putaran 3 putaran, tetap saya tiap hari ya teman-teman, kecuali hujan. Kalau hujan becek saya enggak. Itu benar teman-teman, cara berpikiran yang benar, itu cara pemikiran saya selama saya dalam penyembuhan ini seperti itu. Buat teman-teman mau mengikuti cara-cara saya, monggo silakan. Kalau nggak mau ya terserah teman-teman, saya juga nggak rugi, dan saya juga ini cuma saran aja dan sharing aja buat teman-teman dari saya. Dan sampai di sini saja video saya teman-teman. Ini sharing saya sambil menunggu di pagi ini ada waktu. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Apabila bermanfaat syukur alhamdulillah, kalau tidak bermanfaat ya dibuang aja lah gitu ya teman-teman. Saya juga nggak rugi, nggak apa-apa. Oke teman-teman, sampai di sini video saya doakan buat teman-teman yang menjalani ini semua. Saya doakan selalu sehat, selalu kuat selalu, dan diberi kesehatan lagi seperti semula, seperti dahulu, beraktivitas lagi seperti semula lagi, dan dipanjangkan umur dan dimurahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman jangan lupa doain saya juga biar saya sehat terus, kuat terus, biar bisa memberi sharingan buat teman-teman lah, buat supaya menemani teman-teman. Oke teman-teman, saya tinggal saja video ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.